Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfi Armoha, NIM C014229194, jurusan keperawatan, kelas A, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar tentang sistem peredaran darah. Dosen pengampu Bapak Ners Pipin Yunus MKep. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut, dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik saat berkontraksi. Bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi.
Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Kemudian ada proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Kemudian penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang peredaran darah manusia.